Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Stephanie Cindy Clarissa Sitompul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nama baptis saya, yaitu Stephanie, yang berasal dari Santa Stefana de Quinzanis. Jadi, Stephanie ini merupakan variasi ejaan dari Stefana de Quinzanis. Stefania itu lahir pada tahun 1457 di Brescia, Italia, dari pasangan Lorenzo de Quinzanis dan istrinya. Jadi mereka berdua itu pasangan yang miskin dan saleh. Lalu ayahnya Stefana ini menjadi anggota Ordo ketiga Santo Dominicus pada saat Stefana masih kecil. Nah, pada saat Stefana menemani ayahnya kunjungan ke biara Dominikan dekat Soncino, Stefana ini bertemu dengan bernama Matteo Carreri OP, di mana dia ini mengajar katekismus. Lalu Carreri ini memberitahu kepada Stefana bahwa Stefana ini menjadi ahli waris spiritual. Tapi Stefananya ini tidak maksud karena dia waktu itu masih kecil. Akhirnya setelah dia bertahun-tahun dan berumur 7 tahun, dia mendapat penglihatan orang-orang kudus di Kudus Dominika. Nah, pada saat itulah ia bersumpah kemiskinan, kesucian dan ketaatan. Lalu ada pengalaman ajaib pada tahun 1464. Waktu itu Kristus menampakkan diri kepada Stefana yang ditemani oleh Maria, Santo Dominicus, Thomas Aquinas, dan Catherine dari Siena. Jadi pada saat itu dia diberikan cincin kawin yang menandakan pernikahan mistiknya. Nah, setelah itu si Carreri yang merupakan biarawan stigmatik dari Soncino ini, dia ini meninggal pada saat Stefana berumur 14 tahun. Nah, pada saat itu si Stefana ini mendapat penglihatan dan akhirnya si Stefana sendiri itu menerima stigmata. Oke, jadi keluarga de Quinzanis ini dia bekerja sebagai pelayan untuk kehidupannya. Nah, Stefana ini melanjutkan pembinaannya ke Ordo ketiga. Pada saat itu dia berusia 15 tahun dan membuat profesinya di biarawan Dominika Soncino. Nah, ada suatu perbuatan yang dihormati oleh Stefana, yaitu pengabdiannya kepada orang miskin dan orang-orang sakit, yang akhirnya bisa dia mendirikan sebuah komunitas yaitu Third Order Sister, dan dia menjabat sebagai prioritas utama di sana. Oke, karena Stefana ini mempunyai kelebihan di spiritual, maka banyak orang ini mau mendengarkan nasihat-nasihatnya, seperti Angela Merisi, pendiri Ursulin, lalu Agustin Panggi, serta rekan tersier dan mistik Dominika dan Osana dari Mantua. Nah, jadi nasihat-nasihatnya dari Stefana ini tuh didengar oleh mereka dan dicari. Meskipun Stefana ini tidak memiliki pelatihan teologi formal, tapi dia ini bisa mendiskusikan teologi mistik dalam tingkat yang sangat dalam. Nah, oleh sebab itu dia bisa membaca hati orang dan dapat menyembuhkan. Oleh sebab itu si Stefana ini disebut menjadi pelindung bagi para teolog. Nah, dia ini selalu hidup dalam berpuasa terus menerus, dan akhirnya dia pun juga bisa memperkirakan kapan dia mati. Lalu dia meninggal secara alami pada tanggal 20 Januari 1930. Jadi dalam
perjalanan hidupnya dia sudah hidup dalam 73 tahun. Oke. Terima kasih telah mendengar cerita dari Santa Stefani de Pungganis. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Terima kasih. Shalom.